Newsman Opinion. Calon anggota DPR untuk pemilu 2024 akan dipermudah dengan tidak diwajibkan untuk menyerahkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, NPWP maupun bukti laporan harta kekayaan pribadi kepada KPK. Apa komentar Anda mengenai kemudahan menjadi calon anggota DPR ini? 6339160. Menurut saya memang ada perbedaan ya di tahun ini. Di tahun pemerintahan mau pemilu tahun 2024 ya, di tahun ini nih syaratnya untuk menjadi anggota caleg itu kan katanya tidak perlu menyerahkan SKCK, LKPN atau NPWP dan lain sebagainya. Berbeda dengan calon capres cawapres ya, disuruh menyerahkan itu semua. Nah, ini jadi ibaratnya seolah-olah semacam membuat jadi pro kota atau mungkin sengaja dibikin pro kota. Karena pemilu yang sebenarnya itu di depan layar pencoblosan formalitas itu kan hanya formalitas belaka, tapi yang penting yang di belakang layar itu selama ini pemilu di Indonesia yaitu settingan atau jual beli jabatan. Permainan politik seperti inilah yang kemungkinan bisa menentukan seorang jadi pejabat negara di lingkungan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Itu bukan rahasia lagi tapi sudah menjadi rahasia umum. Saya pikir seperti itu kemungkinannya. Terima kasih, semoga berkatu. Saya sih komentarnya singkat aja deh. Kita semua rame-rame jadi anggota DPR. Saya juga mau tuh. Ya siapapun yang mengusulkan, yang menyetujui usulan seperti ini, ya ini apalagi untuk pemilu yang akan datang ya. Ini punya moral yang bejat kalau saya bilang ya, sangat bejat. Di mana-mana dari dulu sampai sekarang itu pemerintah selalu menginginkan aparatur yang bersih. Lah sekarang orang mau jadi calon DPR, wakil rakyat yang membuat undang-undang segala macam tetek bengeknya. Kalau dipermudah begini, waduh, enak banget ya. Jadi, aduh, saya nggak habis pikir ya negara ini makin sudah 77 tahun merdeka. Kok bisa ya orang yang berpendidikan tapi moralnya bejat? Makasih. Negara kita ini kaya raya. Dari Sabang tuh sampai Merauke, yang memimpin negara ini harus benar-benar orang yang berkualitas tinggi, punya hati untuk memajukan negara dan bangsa, memakmurkan rakyat. Jangan sembarangan, asal-asal aja. Orang yang berpendidikan tinggi, punya bidang tersendiri di bidang yang dia bisa. Itu yang dipilih, orang yang bagus. Sekolahan-sekolahan juga, universitas juga harus menilai orang-orang yang benar-benar ilmunya bagus, sekolahnya bagus. Nggak ada biaya dibantu. Jadi negara ini bisa maju. Itu aja Pak. Kalau seperti itu dimudahkan, saya juga mau dong saya mencalonkan diri. Boleh nggak? Bener nggak? Nggak bisa begitu. Maksudnya negara ini mau dibawa kemana? Kemarin juga dari Pas FM juga menanyakan untuk opininya kita. Masa koruptor aja bisa dapat dispensasi? Terus sekarang aturan main calon DPR tanpa menyerahkan apa-apa NPWP. Kita aja buka rekening di bank aja, difoto, nyerahin NPWP. Belum lagi kalau perusahaan lebih ribet lagi, didatengin survei segala macam. Kok ini yang mau ngaturin negara rakyat yang jumlahnya nggak sedikit bisa seenaknya dipermudah segala macam. Ini makanya bangsa Indonesia tuh nggak bisa maju. Kenapa koruptornya semua masih seneng, tidurnya enak, nyaman, makan enak, bisa keluar negeri jalan-jalan? Ya itu karena apa? Hukumnya nggak ada. Udah terlalu asik, udah terlalu enak. Jadi negaranya ini bisa dibilang negara Indonesia nih koruptornya semua ada di sini, biangnya semua ada di sini. Terima kasih. Gila banget Indonesia ada yang tetap menghancurkan. Jadi kalau kondisi seperti itu, kita semua sadar, rakyat juga sadar bahwa ini memang pengkondisian untuk supaya bekas koruptor, tiang mafia, semua bisa duduk dengan nyaman dan mudah di DPR. Dan berikutnya saya imbau mahasiswa, kenapa diam aja? Mari selamatkan bangsa ini. Terima kasih. Ya, saya pikir ini sebuah kemunduran ya dalam mencari anggota legislatif yang berkualitas. Karena seharusnya KPK
bersama dengan KPU, begitu juga dengan partai-partai, harusnya membuat persyaratan-persyaratan untuk menjaring anggota DPR yang berkualitas itu tadi. Salah satunya dengan SKCK, LHKPN. Begitu juga kalau perlu dengan tes narkoba ya, maksudnya dia terbebas dari narkoba atau bekerja sama dengan BNN. Nah, kalau sekarang dibebaskan seperti ini, khawatirnya akan terjadi lagi bahwa calon-calon yang maju menjadi anggota caleg itu adalah yang punya uang dan bisa menutupi jejak-jejak kesalahannya, karena SKCK itu kan keterangan apakah dia pernah melanggar hukum atau tidak. Jadi ini satu petunjuk buat dunia ya, dunia internasional. Mudah-mudahan banyak media internasional akan meliput. Begitulah kualitas penjaringan anggota legislatif di negara kita ini. Bagaimana nanti produk hukum yang mau dihasilkan oleh mungkin ada potensi-potensi bandit lawas yang lolos gitu. Terima kasih. Jadi gini, untuk masuk dalam suatu instansi pemerintah ataupun swasta yang bonafit ya, dengan tanda petik kita ingin melakukan kegiatan untuk menjadi karyawan, baik untuk jabatan apapun, pasti mereka minta SKCK, surat keterangan ya, dari kepolisian, untuk membuktikan bahwa orang yang ingin melakukan tindakan pelamaran pekerjaan itu tidak terlibat kasus apapun. Ya, itu jelas diminta. Nah, kalau sampai seorang anggota legislatif DPR yang notabene punya tanda petik yang kualitasnya lebih qualified ya, mewakili rakyat, itu harusnya juga ditetapkan seperti itu, bukan malah dihapuskan. Yang repot kan nanti orang-orang yang notabene tidak tahu latar belakangnya, tiba-tiba menjadi anggota dewan, mempunyai keputusan-keputusan yang kadang-kadang pengetahuan dasarnya, basic knowledge-nya tidak untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini lebih bahaya, apalagi untuk kepentingan ego pribadi. Jadi ini saya kira perlu dikaji ulang nih. Ini yang mencetuskan siapa ini, harus dipelajari dulu, jangan asal main masuk aja untuk satu kepentingan. Di samping harta kekayaan yang tadi disebutkan, saya kira SKCK perlu untuk membuktikan qualified seseorang. Kalau memang dia tidak terlibat ya tidak jadi masalah kan, dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik untuk negara kita ini. Sangat sedih dan merasa sangat gila, ada sekelompok orang, memang mungkin orang golongan lama, ingin kembali menyeret Indonesia kembali di zaman Orba, di mana bebas korupsi, bukan bebas maksudnya sangat leluasa untuk korupsi, KKN, nepotisme dan lain-lain. Kita tahu agenda itu semua maksudnya kemana, kita semua tahu. Dan herannya LSM yang kita sangat bicara berkoar, heran saya tidak ada suara dalam hal ini. Dan mahasiswa juga, Pak Jokowi kerja pun masih dikritik, tapi hal ini saya nggak dengar ada orang kritik keras. Sangat menyedihkan bangsa kita. Terima kasih. Dan itu DPR tuh bikin aturan tuh seenak jidatnya mereka semua kali ya. Mereka dipermudah, giliran rakyat kecil mau ngurus BPJS segala macam harus berbelit-belit. Sedangkan mereka yang duduk enak, dapat pensiun seperti itu malah masih mempermudah. DPR sih nggak penting ya kayaknya ya sekarang ya. Nah itu aja cukup sekian. Wah, harus dipermudah lagi dong gitu ya kan, nggak perlu KTP, ya kan nggak perlu KK, nggak perlu apa-apa, pokoknya daftar jadi anggota DPR gitu aja ya kan. Lebih mudah menurut saya. Terima kasih. Izin berpendapat, mungkin namanya udah bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat lagi. Mungkin itu mereka ada di sana untuk mencari sesuap nasi dan menambah pundi-pundi kekayaannya gitu. Kenapa? Ya ini hal-hal yang seperti hartanya pun tidak mau transparan ya. Terus juga yang paling santer sekarang adalah ketika harga bensin dinaikkan, yang subsidi ini yang cukup memberatkan buat rakyat kecil, aspirasi ini tidak tersampaikan oleh para fraksi-fraksi yang ada di sana. Jadi ya mereka harusnya introspeksi lah, apa masih cocok disebut sebagai wakil rakyat begitu. Dan lagi mereka juga ini sepertinya tidak memberikan teladan kepada generasi muda ya. Mereka hanya ingin memperkaya diri, motifnya seperti itu.
kira-kira harus bersiap introspeksi lebih jauh lah para anggota-anggota apa ini saya mau sebut. Terima kasih. Ya, tambah hancur lah negara ini. Barusan kita baca dan kita lihat di TV ya, banyak sekali koruptor yang bebas, yang perempuan itu, si Pinangki lah, si Atut lah, siapa semua. Enak banget ya. Miliar-miliar cuma setahun 2 tahun udah bisa bebas. Sekarang lagi dibuka peluang untuk calon-calon DPR, MPR, wakil-wakil rakyat tanpa harus melaporkan laporan harta kekayaan dan NPWP apa segala macam. Luar biasa kacaunya bangsa kita sekarang di sistem pengamanan untuk orang tidak berbuat korupsi ya. Terlalu saya bilang. Suara saya seperti yang Bapak barusan ini. Jadi miliaran di korupsi tapi bisa bebas 2 tahun. Itu luar biasa. Jadi bisa calon DPR lagi, MPR lagi. Luar biasa itu. Hukum di Indonesia itu luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin itu ada salah satu alasan supaya calon wakil rakyat yang memiliki tindak pidana itu dapat mengikuti kembali. Jadi dengan kemampuan uang yang besar, dia dapat menggunakannya untuk mencalonkan lagi, sehingga bagi calon wakil rakyat yang benar-benar bersih sulit untuk bersaing dengan mereka. Mungkin itu saja, Bu. Ungkapan harta kekayaan sangat penting untuk kita menilai nanti dia masuk sebagai anggota apa hartanya, kemudian dia keluar apa hartanya. Itu pun belum tentu benar karena dia kejahatan, melakukan hal yang tidak benar. Tapi setidaknya itu mencegah, itu bisa dijadikan alat ukur harta kekayaannya dan apakah masuk akal penambahannya itu dibandingkan dengan pendapatannya. Terima kasih. Ya, itu agak aneh aja ya di negeri plus 62 ini ya. Di satu sisi mahasiswa yang mau masuk kerja mempersyaratkan SKCK, mempersyaratkan nilai yang bagus, ya pokoknya prestasi yang sudah dicapai. Cuman di satu sisi anggota perwakilan rakyat kita justru malah dipermudah dengan hal yang harusnya itu lebih difilter gitu. Ya mungkin ini adalah strategi gimana caranya supaya pejabat kita yang istilahnya ujung-ujungnya akan berbuat kriminal, baik itu korupsi maupun tindakan kejahatan yang lain, karena keterbatasan penegak hukum di kita ya. Jadi semuanya jadi teralih ke arah sana. Ya saya rasa demikian, itu agak aneh aja. Kita tidak setuju ya. Itu bagian dari jati dirinya seorang calon kepala daerah atau pemimpin itu harus lengkap itu, nggak boleh kamuflase, nggak boleh nutup sementara, nggak punya ijazah masuk lagi, ijazahnya palsu lagi, macam-macam itu. Dulu kan ada berita, jadi kepala daerah, jadi pejabat negara, ijazahnya palsu, katanya sarjana tapi ternyata bukan. Nah ini itu harus lengkap tuh, tidak boleh. Itu bagian dari kredibelnya seorang pemimpin, harus lengkap data-data itu. Ini Indonesia udah parah ini saya bilang. Kemarin belum lama pada dikasih keringanan hukum, pada dikeluarin 10 orang itu yang pada korupsi. Sekarang calon DPR, anggota DPR tidak perlu harta kekayaan dan bagaimana sebagainya. Ini kalau yang bekas kena narkoba atau bandar narkoba, bagaimana kalau mencalonkan anggota DPR? Kalau menurut saya ini benar-benar parah nih, krisis hukum ini. Kalau gini kan nggak mau dagang lagi deh, jadi DPR aja enak. Datang siang-siang main HP, gaji gede, fasilitas. Enak kan DPR. Ya udah, gue nggak mau dagang, mau daftar deh sama Jokowi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.